Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Analisis Risiko Usaha dan Strategi Mitigasi pada UMKM Toko Ciwa Bandar Lampung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Lisa bersama Dian Pratiwi, Yasinta Azara, dan Amelia Putri Wiana. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang latar belakang penelitian, tujuan dan metode penelitian, profil toko Ciwa, identifikasi resiko, strategi, mitigasi, serta kesimpulan dan rekomendasi. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap usaha juga menghadapi resiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha apabila usaha tidak dikelola dengan baik. Toko Ciwa merupakan usaha mikro yang berlokasi di Kedaton, Bandar Lampung, yang menjual makanan ringan, permen, minuman, dan jajanan anak-anak. Observasi awal kami ditemukan beberapa resiko seperti produk kadaluarsa, fluktuasi harga supplier, keterbatasan modal, dan faktor eksternal yang memengaruhi usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis risiko yang dihadapi toko Ciwa serta mengidentifikasi strategi mitigasi yang dapat meningkatkan keberlanjutan usaha. Selanjutnya di sini ada problem formulation dan objektif. Terdapat 3 rumusan masalah utama dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis resiko apa saja yang dihadapi oleh toko Ciwa. Yang kedua, strategi mitigasi apa yang sudah diterapkan oleh pemilik usaha. Yang ketiga, strategi apa yang perlu dikembangkan di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi risiko usaha yang dihadapi toko Ciwa, menganalisis strategi mitigasi yang telah diterapkan oleh pemilik usaha, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan usaha di masa depan. Selanjutnya ada research method. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan di toko Ciwa, Kedaton, Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2026. Informan utama dalam penelitian ini adalah pemilik toko Ciwa ini, yaitu Ibu Rani, karena usaha tersebut dikelola secara mandiri tanpa karyawan tetap. Nah, teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oke, selanjutnya itu ada profil dari toko Ciwa. Toko Ciwa itu merupakan usaha mikro yang menjual makanan ringan seperti permen, minuman, dan jajanan anak-anak. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik tanpa karyawan tetap. Pelanggan utamanya itu adalah anak-anak dan mahasiswa di sekitar wilayah Kedaton. Salah satu keunggulan toko Ciwa adalah lokasinya yang strategis karena dekat dengan area permukiman dan kampus. Pemilik juga menerapkan pengelolaan stok sederhana dengan mengisi kembali produk ketika stok habis. Selain itu, produk yang sudah kadaluarsa langsung dibuang untuk menjaga kualitas dan keamanan produk bagi konsumen. Selanjutnya itu ada risk identification. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 6 risiko utama yang dihadapi oleh toko Ciwa. Risiko pertama yaitu adalah produk kadaluarsa yang dapat menyebabkan kerugian finansial apabila produk tidak terjual sebelum tanggal kadaluarsa. Risiko yang kedua adalah kekurangan stok barang yang dapat mengurangi kepuasan pelanggan ketika produk tidak tersedia. Dan risiko yang ketiga adalah fluktuasi harga supplier yang dapat menurunkan margin keuntungan usaha. Dan risiko yang keempat dan yang paling tinggi adalah keterbatasan modal karena dapat menghambat pengembangan usaha dan variasi produk.
Risiko yang kelima adalah penurunan pelanggan akibat faktor eksternal seperti cuaca, hujan. Dan risiko yang terakhir adalah persaingan usaha dari bisnis serupa di sekitar lokasi usaha. Baik, selanjutnya ada mitigation strategies. Beberapa strategi mitigasi sudah diterapkan oleh pemilik usaha. Produk yang kadaluarsa langsung dibuang, produk di restock ketika persediaannya habis, dan harga tetap dijaga agar kompetitif untuk menarik pelanggan. Namun, masalahnya itu terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Salah satu rekomendasinya adalah menerapkan sistem FIFO atau first in first out untuk mengurangi produk kadaluarsa. Rekomendasi lainnya sudah melakukan pencatatan stok secara rutin untuk meningkatkan pengelolaan persediaan. Diversifikasi supplier juga penting agar pemilik memiliki alternatif harga ketika biaya suppliernya meningkat. Selain itu, pemilik usaha dapat memanfaatkan program kredit pemerintah seperti KUR untuk mengatasi keterbatasan modal, serta menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk promosi usaha. Selanjutnya itu adalah conclusion. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tokochiwa menghadapi 6 jenis resiko usaha dengan keterbatasan modal sebagai resiko tertinggi. Walaupun pemilik usaha sudah menerapkan beberapa strategi mitigasi sederhana, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperkuat keberlanjutan dan daya saing usaha di masa depan. Recommendation. Untuk Tokochiwa, kami merekomendasi penerapan sistem pencatatan stok sederhana, memanfaatkan program KUR untuk meningkatkan modal usaha, serta menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Bagi pelanggan, penting untuk memperhatikan kualitas produk dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli produk. Untuk peneliti selanjutnya, kami merekomendasi perluasan penelitian pada UMKM serupa serta menambahkan variabel lain seperti risiko digital dan risiko bencana alam. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, kami merekomendasi pemberian pelatihan manajemen risiko dan peningkatan akses terhadap program pendukung UMKM. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.